Bab 606. Bangun. Di dalam menara hitam, cahaya hantu berkedip-kedip seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ada sedikit ketakutan di dalam cahaya hantu itu. Hal semacam ini hampir tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Sidik tangan itu dia. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan dia? Mungkinkah dia juga ada di sini? Ada sedikit kepanikan dalam arti ketuhanan. Biasanya, dengan kekuatan mentalnya, kepanikan seperti ini tidak akan pernah muncul. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Sangat menakutkan, bahkan dengan kultivasinya, hatinya akan bergetar ketika memikirkan orang itu. Meskipun cetakan telapak tangan orang ini memiliki banyak perbedaan, sekitar 70% di antaranya sama dengan mantranya. Apakah ini suatu kebetulan? Atau Wang Lin? Teriakan nyaring terdengar seperti suara gemuruh dari langit. Meskipun teriakan ini datang dari seseorang, rasanya juga datang dari 100 juta jiwa. Suara ini terdengar seperti serangkaian ledakan. Langit berubah warna dan seolah-olah hanya suara yang tersisa. Jiwa asal Wang Lin yang terstimulasi menunjukkan tanda sadar ketika dia mendengar suara ini. Meskipun matanya masih merah darah, pada saat ini, matanya menunjukkan secercah kejernihan yang langka. Dia berbalik dan melihat awan gelap mengalir dari cakrawala. Awan hitam ini terbuat dari pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen jiwa ini penuh energi dan menyebabkan riak yang menakutkan saat mereka menyerang. Seorang pemuda berjubah hitam berjalan menuju Wang Lin selangkah demi selangkah di bawah awan hitam. Orang ini terlihat normal, tapi ada rasa kebencian yang mendalam di matanya. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, sambil mengatupkan giginya, "Wang Lin, apakah kamu mengenaliku?" Mata Wang Lin mengungkapkan rasa kejelasan. Dia memandang orang ini dan berkata, dengan nada rendah, "Hu Pao. Kau masih mengingatku, Wang Lin? Aku pribadi akan membunuhmu hari ini." Hu Pao tertawa terbahak-bahak, menyebabkan awan pecahan jiwa di atasnya bergetar. Hal ini menciptakan tekanan besar yang menyelimuti area tersebut. "Wang Lin, kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa aku, Hu Pao, akan menjadi seperti ini hari ini. Saat itu kamu begitu kuat di mataku sehingga mustahil melakukan apapun terhadapmu. Namun, sekarang kamu hanyalah seekor semut di mataku." Hu Pao menatap Wang Lin sambil melampiaskan semua kebencian yang dia simpan selama 10 tahun terakhir. Dia tidak terburu-buru menyerang, dia ingin melampiaskannya. Suara Wang Lin masih tenang. "Memang, saya tidak pernah membayangkannya." Hu Pao dengan marah berteriak, "Ketika kamu meninggalkan aku dan 13, tahukah kamu betapa kami sangat menderita? Terutama aku, yang semua tulangku hancur dan meridianku hancur oleh komandan itu. Saya menderita penyiksaan dan penghinaan di penjara yang gelap. Di mana kamu saat itu? Saat aku menelepon berkali-kali agar kamu menyelamatkanku, di mana kamu? Di matamu, 13 dan aku hanyalah bidak. Sayangnya, 13 masih bodoh dan tidak mengetahui wajah aslimu." Fragmen jiwa di atasnya sepertinya merasakan kegembiraan ini dan meraung bersamanya. "Untungnya, surga memiliki mata dan tidak membiarkan saya mati begitu saja. Sebaliknya, ini memberi saya kehidupan baru dan memungkinkan saya bertemu guru. Saya dapat menyelesaikan mantra pemurnian jiwa saya di sini, dan saya telah menyempurnakan lebih dari 100 juta fragmen jiwa. Hari ini kamu pasti akan mati."
Namun, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan menyegel jiwamu di dalam tubuhmu dan melemparkanmu ke penjara bawah tanah paling kejam di 9 negara iblis di mana kamu akan dipermalukan tetapi tidak akan bisa mati. Kalau begitu aku akan mengekstrak jiwamu dan menyegelmu dalam bendera jiwa di mana aku bisa menyiksamu setiap hari. Hu Pao dengan kejam menatap Wang Lin sebelum mengungkapkan sedikit ekan dan berkata, pernahkah kamu berpikir bahwa suatu hari kamu akan terbunuh oleh mantra yang kamu ajarkan? Pernahkah kamu merasakan perasaan 100 juta fragmen jiwa menyerang tubuhmu? Setelah aku mengambil jiwamu, aku akan kembali ke suku pemurnian jiwa dan mengambil seluruh jiwa mereka juga. Tubuh Hu Pao gemetar. Gemetar ini disebabkan oleh kegembiraan, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. Wang Lin merenung dalam waktu lama dan perlahan berkata, jadi ternyata kamu sangat membenciku. Membenci. Tentu saja, saya, Hu Pao, tidak akan menjadi orang biasa dalam hidup ini. Dengan mantra pemurnian jiwa ini dan 100 juta fragmen jiwa, aku akan berada di puncak tanah roh iblis. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya, bahkan jika Anda sebelumnya. Kamu harus mati. Tawa arogan datang dari Hu Pao. Saat ini, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Kekuatan 100 juta fragmen jiwa sungguh luar biasa. Terutama karena 100 juta fragmen jiwa ini semuanya berasal dari medan pertempuran kuno ini. Sebelum mereka meninggal, tidak ada satupun budidaya mereka yang lemah. Bahkan ada beberapa fragmen jiwa tingkat umum iblis, membuatnya semakin menakutkan. Dengan bendera jiwa di tanganku, siapa lagi yang bisa menghentikanku selain guru yang menyelamatkanku? Tidak ada yang bisa menghentikan saya. 100 juta fragmen jiwa bukanlah tujuan saya adalah 1 miliar, 10 miliar. Saya ingin negara iblis ke-10 muncul di negeri roh iblis. Kaisar iblis pertama adalah aku, Hu Pao. Wang Lin diam-diam menatap Hu Pao dan perlahan berkata, jadi sepertinya kamu ingin membunuhku, dan kebencian hanyalah separuh alasannya. Separuh lainnya adalah membunuh semua orang yang mengetahui mantra pemurnian jiwa. Dengan cara ini tidak akan ada orang lain yang bisa menggunakan mantra yang sama denganmu untuk bersaing denganmu untuk mendapatkan fragmen jiwa, benar. Hu Pao menatap Wang Lin dan tertawa muram. Kamu memang layak menjadi majikanku sebelumnya. Itu benar, kamu memperlakukanku sebagai pion, tapi kamu mengajariku mantra pemurnian jiwa. Meskipun aku membencimu sebelumnya, itu tidak terlalu besar. Namun, di dalam penjara yang gelap, saya mencapai pencerahan. Apa hakmu untuk menjadi tuanku? Hak apa yang dimiliki orang lain untuk menyerangku karena mereka tidak menyukaimu? Karena kamu kuat. Lalu jika aku menjadi lebih kuat, lalu apa? Itulah sebabnya, pada saat aku diselamatkan, aku bersumpah bahwa aku akan menjadi kuat. Aku akan menyusulmu lalu membunuhmu. Wang Lin sedikit menggelengkan kepalanya sambil dengan hati-hati melihat ke arah Hu Pao dan berkata, untuk dapat berkultivasi ke langkah ini hanya dalam waktu 10 tahun, harus saya akui, bahkan putri surga yang paling diberkati pun tidak dapat dibandingkan dengan Anda, hal ini. Awalnya saya bingung. Meskipun bakat Anda bagus dan bahkan lebih baik daripada kupu-kupu merah pada titik tertentu, tidak mungkin untuk berkembang hingga tingkat ini hanya dalam 10 tahun. Seharusnya mustahil bagimu untuk menahan dan mengendalikan begitu banyak fragmen jiwa, tapi sekarang aku mengerti alasannya.
Anda pasti telah mengembangkan metode yang membakar potensi dan kehidupan Anda. Anda akan segera mencapai puncaknya dalam waktu yang sangat singkat. Puncak ini akan sangat singkat, dan saya khawatir ini tidak akan bertahan lebih dari sehari. Diam. Ekspresi Hu Pao sangat tajam saat dia menunjuk ke langit. Sebagian dari awan hitam tiba-tiba terbelah, berubah menjadi jutaan jiwa. Hu Pao menunjuk ke arah Wang Lin dan pecahan jiwa bergegas ke arahnya. Hu Pao tertawa terbahak-bahak. Aku akan membiarkanmu melihat seperti apa sejuta pecahan jiwa itu. Anda mungkin belum pernah melihat 1 juta jiwa sebelumnya. Su Liguo dengan jelas mendengar pembicaraan di antara mereka berdua. Dia memandang Hu Pao dan berpikir, anak ini tidak tahu seberapa tinggi langit. Kakek musuh telah mencoba memberontak berkali-kali, dan setiap kali aku gagal. Jika Anda benar-benar berhasil, saya akan mengubah nama keluarga saya menjadi Hu dan dipanggil Hu Liguo. Pemberontakan adalah hal yang sangat sulit, dan memerlukan banyak perencanaan, terutama jika melawan iblis ini. Bagaimana menurutmu ini akan sesederhana ini? Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap langit. 1 juta fragmen jiwa menyerbu ke arahnya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia lihat. Fragmen jiwa berwarna hitam ini, semuanya dengan ekspresi ganas, tidak akan mundur sampai mereka benar-benar melahapnya. Wang Lin menghela nafas pelan sambil mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke arah langit, lalu sebuah simbol muncul di telapak tangannya. 1 juta fragmen jiwa tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak setelah melihat simbol itu. Adegan ini terlalu aneh dan bahkan mengejutkan Hu Pao. Mantra pemurnian jiwa tidak digunakan seperti ini. Suara Wang Lin lembut saat dia melambaikan tangan kanannya. Tampak rasa hormat muncul di mata 1 juta fragmen jiwa. Fragmen jiwa mengenali Hu Pao sebagai tuan mereka, tetapi ketika mereka melihat simbol itu, mereka segera memahami bahwa orang di depan mereka adalah tuan yang sebenarnya. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Hu Pao tiba-tiba kehilangan koneksi dengan 1 juta jiwa dalam pikirannya. Dia terkejut dan mengungkapkan ekspresi ganas saat dia berteriak, 100 juta jiwa, melahap. Setelah dia mengatakan itu, awan hitam di langit tiba-tiba turun, menciptakan tekanan yang sangat besar, dan 100 juta jiwa bergegas keluar. Pada saat ini, seolah-olah satu-satunya yang ada di dunia ini saat ini hanyalah pecahan jiwa. Hu Pao mengungkapkan ekspresi garang. Seolah-olah bisa melihat bahwa Wang Lin akan dilahap. Saat 100 juta fragmen jiwa menyerbu, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya dan menyapu area tersebut. Titik lemah yang ditinggalkan Wang Lin dalam mantra pemurnian jiwa yang dia ajarkan digunakan pada saat ini. Wang Lin memiliki kendali mutlak atas semua jiwa yang dimurnikan oleh orang-orang yang mempelajari mantra pemurnian jiwa darinya. 100 juta fragmen jiwa terkejut, dan mereka segera menunjukkan rasa hormat di mata mereka dan mengelilingi Wang Lin. Mereka terbentuk kembali menjadi awan hitam dan kembali menatap Hu Pao. Pada saat ini, Hu Pao benar-benar tercengang, tidak ada lagi satu pun fragmen jiwa di dekatnya. Perubahan besar ini, pemandangan aneh ini menyebabkan pikiran Hu Pao menjadi kosong. Mantra pemurnian jiwamu dimanipulasi oleh seseorang agar lebih mudah dikendalikan. Namun, bagaimana akar mantra pemurnian jiwa bisa dengan mudah diubah tanpa warisan sejati dan pengorbanan puluhan ribu tahun? Wang Lin adalah orang yang mewarisi mantra pemurnian jiwa, dan mantra pemurnian jiwa adalah jantung dari sekte pemurnian jiwa.
Meskipun mantra pemurnian jiwa bukanlah mantra yang menghancurkan bumi, itu adalah sesuatu yang disempurnakan oleh generasi murid Sekte Pemurnian Jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Para anggota Sekte Pemurnian Jiwa menghabiskan puluhan ribu tahun dengan tekun mempelajari cara menyempurnakan mantranya. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuat ulang mantranya hanya dalam 10 tahun tanpa warisan yang sebenarnya? Dermawan Hu Pao tidak bisa melakukan ini. Mungkin orang yang berada di dalam armor itu bisa, tapi dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk masalah sekecil itu. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Dermawan dengan jelas memberitahuku bahwa dia telah memperbaiki kelemahan mantra ini. Mengapa? Ekspresi tercengang Hu Pao tiba-tiba berubah menjadi kemarahan. Dia menatap pecahan jiwa di sekitar Wang Lin dan berteriak, "Fragmen jiwa, cepat kembali." Suaranya hampir pecah, tetapi pecahan jiwa di sekitar Wang Lin bahkan tidak melihatnya. Mereka semua mengelilingi Wang Lin dengan ekspresi hormat di wajah mereka. "Fragmen jiwa, cepat kembali." Hu Pao meraung seperti orang gila, tetapi pecahan jiwa masih mengelilingi Wang Lin. Hati Hu Pao dipenuhi amarah saat tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah. Dia menghabiskan siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya selama 10 tahun terakhir untuk memurnikan jiwa. Keberaniannya terus berkembang hingga dia menyempurnakan 100 juta di antaranya. Saat itu, dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menembus langit. Dia menjadi kuat dan bisa membunuh Wang Lin untuk menggantikan Wang Lin. Namun, pada saat ini, ketika dia menghadapi Wang Lin, semua itu lenyap. Kerja keras lebih dari 10 tahun diserahkan kepada Wang Lin begitu saja. Api amarah berkobar terang di dalam hatinya, cukup terang hingga hampir membuatnya pingsan. "Wang Lin, aku akan membunuhmu." Pembuluh darah di wajah Hu Pao menonjol dan dia menjadi gila. Saat ini dia tampak lebih gila daripada Wang Lin ketika dia berada di bawah pengaruh buah Celestial Ascension. Karena dia punya harapan, ketika harapannya hancur, dia menjadi semakin kecewa dan gila. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Dia melambaikan tangan kanannya dan menghela nafas. "Kamu memberontak karena aku. Sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu melihat mantra sebenarnya menggunakan bendera jiwa." Bendera 1 miliar jiwa berkibar dari tas pegangan Wang Lin. 100 juta fragmen jiwa di sekitarnya tiba-tiba bergetar sebelum dengan cepat menyatu menjadi satu jiwa. Jiwa ini sangat jernih saat melayangkan pukulan ke arah Hu Pao. Ketika pukulan itu mendarat, tubuh Hu Pao gemetar dan terkoyak bersama jiwanya. Wang Lin menghela nafas saat dia mengibarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, dan 100 juta fragmen jiwa terbang ke dalamnya. Ada sedikit kesulitan dalam kejernihan matanya. Dia melihat ke kejauhan dan melihat ada menara hitam di kejauhan. Ada seorang lelaki tua berdiri di bawah menara. Dia mengenakan baju besi hitam dan juga melihat ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin beralih dari lelaki tua itu dan beralih ke menara. Dia bisa merasakan energi iblis yang kuat datang dari menara hitam. Ini adalah energi iblis yang sebenarnya. Ada perbedaan nyata antara ini dan energi iblis yang tercipta dari budidaya kultivator. Sekarang Wang Lin sudah sadar, pupil matanya menyusut. Energi iblis ini sangat kuat, sangat kuat. Orang yang berada di dalam menara haruslah seorang ahli yang tiada taranya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jiwa asal dan tubuhnya belum sepenuhnya menyatu. Masih membutuhkan waktu setengah bulan agar jiwa dan raga asalnya menjadi satu,
dan baru pada saat itulah budidaya ascendan tahap awal dapat distabilkan. Buah kenaikan surgawi terlalu kejam. Meskipun itu membuatku bisa menahan serangannya, itu juga membuatku memasuki keadaan kegilaan yang belum pernah aku masuki sebelumnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap ke kejauhan di depannya. Orang tua yang mengenakan baju besi hitam di bawah menara mengambil satu langkah. Langkah ini menyebabkan bumi bergetar, dan getaran itu menyebar ke kaki Wang Lin. Ascendan tahap akhir, kultivasi orang ini, tidak, tunggu, tingkat kultivasi sebenarnya orang ini tidak setinggi ini, itu adalah armor di tubuhnya. Kejernihan matanya kembali berubah. Efek dari buah Celestial Ascension menyerang pikirannya seperti orang gila, mencoba mengembalikannya ke kegilaan sekali lagi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin untuk menekan efek buahnya. Lalu dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke langit. Terdengar suara gemuruh yang keras saat sungai besar muncul di langit. Tak lama kemudian, dia menunjuk titik di antara alisnya dengan tangan kirinya. Sinar cahaya keemasan keluar dari dahinya dan masuk ke tangan kirinya. Energi pedang Ling Tianhou muncul. Mata lelaki tua berbaju hitam itu berbinar dan dia berhenti. Bab 607. Memadatkan jiwa sungai. Pria tua berarmor hitam itu mengerutkan kening dan matanya berbinar. Pertama dia melihat sungai di langit. Setelah berhenti sejenak, pandangannya beralih ke energi pedang yang ditinggalkan oleh biksu pedang Ling Tianhou. Matanya bersinar terang saat dia menatap energi pedang itu dan menghirup udara dingin. Ada sesuatu yang misterius pada sungai yang dibentuk oleh daonya ini. Namun, ia baru saja terbentuk, jadi tidak ada cukup tenaga di baliknya. Tapi energi pedang ini kuat, sangat kuat. Orang yang menciptakan energi pedang ini pastilah seorang ahli yang tiada taranya. Saya khawatir tingkat kultivasi orang itu telah memasuki penghancur nirwana. Dua tangan terkuat Wang Lin dikeluarkan. Tujuannya bukan untuk bertarung tapi untuk mengejutkan musuh. Wang Lin sudah sadar, kegilaan dari buah itu telah ditekan dan dia mendapatkan kembali kelicikannya. Saat ini lelaki tua ini bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi, apalagi keberadaan misterius di menara hitam. Tatapan lelaki tua berarmor hitam itu menjauh dari energi pedang. Dia kemudian melihat ke arah Wang Lin dan merenung dalam diam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi kecuali suara sungai bawah tanah yang mengalir di udara. Suara aliran sungai menimbulkan riak suara yang menyebar ke seluruh area. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi yang sangat besar tiba-tiba keluar dari menara di belakang lelaki tua lapis baja hitam itu. Di mana kamu mempelajari cetakan telapak tangan itu? Perasaan ilahi bergema seperti suara gemuruh. Saat suara ini muncul, tanah mulai pecah, tetapi berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Dia ingat sekarang, suara inilah yang telah melukainya berkali-kali dalam perjalanan ke sini. Jika bukan karena energi pembantaian dan jari kematian, dia pasti sudah mati. Wang Lin berkata, saya mempelajarinya di alam surgawi. Perasaan ilahi yang besar bergumam, alam surgawi, iya, dia pernah pergi ke alam surgawi saat itu. Wang Lin mulai mundur. Dia tidak lagi berada di bawah pengaruh buah Celestial Ascension. Sekarang setelah dia tenang, dia dipenuhi keringat dingin. Tangkap dia hidup-hidup. Setelah perasaan ilahi mengirimkan pesan ini, ia menghilang kembali ke dalam menara. Orang tua berarmor hitam itu tidak ragu-ragu sebelum tiba-tiba melompat ke udara.
Dia bergerak seperti sambaran petir menuju Wang Lin. Dengan budidaya ascendan tahap akhir, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Angin." Dengan satu kata, tornado raksasa tiba-tiba muncul. Saat menyapu tanah, bumi mulai pecah dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya tercampur ke dalam tornado saat menerjang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin muram saat dia mundur beberapa langkah dan tangan kanannya menunjuk ke langit. Sungai dunia bawah tiba-tiba turun dari langit dan menyapu seluruh area. Tornado yang datang terhenti oleh aliran sungai dunia bawah. Setelah beberapa semburan energi reinkarnasi, tornado tersebut ditarik ke sungai dunia bawah. Usia yang sangat muda dan kamu sudah memiliki dao sendiri. Kamu tidak sederhana. Suara lelaki tua itu terdengar tenang. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. "Guru." Setelah lelaki tua itu berteriak, langit langsung menjadi gelap dan awan gelap tiba-tiba memenuhi langit. Awan gelap ini tampak seperti wajah jelek. Dengan kata, petir, sebuah celah kecil tiba-tiba muncul di awan hitam. Setelah suara gemuruh yang keras, seberkas guntur hitam turun dari langit. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia mengangkat kelingking kirinya tanpa ragu-ragu ke arah guntur yang turun. Jari dunia bawah. Wang Lin tidak bisa meremehkan mantra guntur ini. Dia mendengar dari situnan bahwa mantra petir adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan. Kecuali seseorang memiliki banyak keterampilan, mereka sangat sulit dipelajari. Ini karena guntur dianggap sebagai kekuatan surga, dan bagai mana kekuatan surga bisa begitu mudah digunakan oleh manusia. Sungai dunia bawah mulai bergerak karena jari dunia bawah. Seluruh sungai bawah tanah mulai bergerak mengikuti arah jari Wang Lin. Kemudian sungai dunia bawah menyerbu guntur hitam di langit, membawa kekuatan reinkarnasi. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit. Meskipun sungai bawah tanah mulai runtuh, guntur hitam juga menghilang. Setelah sepertiga sungai dunia bawah runtuh, guntur hitam menghilang sepenuhnya. "Daomu sangat kuat." Pria tua berarmor hitam itu mencibir. Tangan kanannya menunjuk ke langit lagi dan dia berteriak, "Hujan." Awan gelap di langit tiba-tiba menyusut dan tetesan hujan hitam segera mulai turun. Tetesan air hujan ini jatuh dari langit seperti pedang langsung menuju Wang Lin. Ascendan tahap akhir, memang sesuatu yang tidak bisa saya kalahkan. Namun, jika kamu ingin membunuhku, tidak akan sesederhana ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil langkah dan berjalan langsung ke sungai bawah tanah. Ketika dia memasuki sungai dunia bawah, dia bergabung dengannya. Dia menjadi daonya, dia adalah sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah yang telah kehilangan sepertiga dirinya segera membentuk gelombang raksasa setelah Wang Lin masuk. Sungai itu mengalir di tanah dan dalam sekejap mata berubah menjadi naga. Wang Lin terletak di kepala naga. Kepala naga itu bangkit dan mengeluarkan suara gemuruh. Ini adalah auman dunia bawah, itu adalah dao Wang Lin yang menantang surga. Ini adalah raungan yang diberikan Wang Lin saat dia mengangkat kepalanya. Hujan hitam yang turun dari langit tiba-tiba berhenti setelah suara gemuruh. Kemudian tetesan hujan hitam itu pecah semuanya dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Dalam sekejap mata, langit tertutup asap hitam. Perpaduan yang bagus dengan daomu. Sayangnya, menurutku daomu tidak dapat menahan satu serangan pun dariku. Orang tua ini tidak memiliki dao sendiri, tapi armorku ini memilikinya. Ekspresi lelaki tua itu normal. Lengannya terbuka saat dia mencibir dan terbang ke udara sebelum berteriak,
angin. Angin kembali bertiup kencang dan membentuk pusaran raksasa di langit. Ini adalah pusaran angin, dan kemunculannya menyebabkan semua gas hitam tersedot ke dalamnya. Orang tua itu berteriak lagi, "Hujan!" Tetesan hujan hitam muncul di dalam pusaran. Tetesan air hujan ini terbuat dari energi iblis, jadi tidak normal. Guru. Terdengar suara gemuruh dan sinar guntur hitam lainnya muncul di dalam awan hitam. Pada saat guntur hitam muncul, ada untaian petir hitam yang bergerak di dalam tetesan hujan hitam. Pada saat ini, dengan guntur di tengahnya dan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan oleh petir hitam, seolah-olah ada sarang petir raksasa yang menutupi langit. Petir. Suara lelaki tua itu sepertinya bahkan meredam deru guntur. Kemudian guntur, tetesan air hujan, dan bahkan pusaran turun dari langit dengan kecepatan kilat. Wang Lin mengangkat kepalanya. Ini adalah puncak baru baginya, itu adalah pertempuran yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kecuali jika sesuatu yang menantang surga terjadi, maka dia pasti akan kalah ketika mencoba melawan kultivator ascendan tahap akhir yang hanya memiliki budidaya ascendan tahap awal. Wang Lin mengetahui hal ini dengan baik karena dia memiliki benda yang menantang surga. Energi pedang Ling Tianhou adalah benda yang menantang surga. Wang Lin menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, dan 100 juta fragmen jiwa segera terbang keluar. Setelah pecahan jiwa ini muncul, mereka tidak terbang ke langit melainkan dengan cepat terbang ke sungai dunia bawah. Semua 100 juta fragmen jiwa segera menyatu dengan sungai dunia bawah. Ketika saya berada di bawah pengaruh buah Celestial Ascension, saya mampu menciptakan sungai dunia bawah ini dengan dao saya. Sekarang setelah aku sadar, aku masih bisa memadatkan jiwa sungai. 100 juta fragmen jiwa menyatu dengan sungai dunia bawah dan menyatu menjadi satu. Jiwa ini adalah jiwa dari sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah sekarang memiliki jiwa, sehingga tiba-tiba bergerak ketika angin, hujan, guntur, dan kilat turun dari langit. Wang Lin berada di dalam sungai bawah tanah. Dia menyebarkan akal ilahi dan daunnya menyatu dengan sungai. Pada saat ini, jiwa asalnya mengeluarkan suara gemuruh dan sungai dunia bawah mengalir ke langit. Sekarang setelah memiliki jiwa, sungai dunia bawah tampaknya telah memperoleh kecerdasan. Itu seperti seekor naga, yang mengaum dan ingin melahap angin, hujan, guntur, dan mantra kilat. Pada saat yang sama, 130.000 helai energi pembantaian keluar dari antara alis Wang Lin dan menyatu dengan naga. Sekarang sungai bawah tanah ini membawa niat membunuh. Ini adalah sungai bawah tanah Wang Lin yang sebenarnya. Isinya 130.000 helai energi pembantaian, 100 juta fragmen jiwa, dan dao Wang Lin. Campuran dari semua ini mengalir deras menuju mantra yang turun dari orang tua itu. Ini adalah pertarungan orang-orang di puncak. Guntur menderu, tetesan air hujan membawa petir, dan pusaran angin menunjukkan kekuatannya saat mantra itu bertabrakan dengan sungai dunia bawah. Saat ini, langit berubah warna dan ledakan keras bergema tanpa henti di udara. Tanah bergetar ketika banyak retakan muncul di mana-mana. Pada saat ini, seolah-olah sebuah lapisan telah terkelupas dari seluruh medan pertempuran kuno. Langit di atas medan pertempuran kuno sepertinya telah hancur total. Ini adalah pertarungan langit dan bumi. Pada saat yang sama ketika bumi hancur, sejumlah besar pecahan jiwa terbang keluar dari bawah tanah.
Fragmen jiwa ini semuanya kuat, jadi tidak dimurnikan oleh Hu Pao. Ketika Wang Lin melihat pecahan jiwa ini, matanya berbinar dan dia mengibarkan bendera jiwa di tangannya. Bendera jiwa berubah menjadi kain hitam raksasa yang menutupi langit. Hanya dengan satu sapuan, banyak sekali jiwa yang ditangkap oleh bendera jiwa. Fragmen jiwa ini berubah menjadi untaian gas hitam dan menyatu dengan sungai dunia bawah. Saat langit dan bumi berguncang, ekspresi pria berarmor hitam itu menjadi suram. Lalu dia menatap Wang Lin dengan penuh arti dan menggelengkan kepalanya. Mantra angin, hujan, guntur, dan kilat ini adalah mantra terlemahku. Selanjutnya kamu akan melihat dao milik armor ini. Dao iblis. Orang tua itu menyeka baju besi di dadanya. Dalam sekejap, armor itu mulai bergerak di rumah yang aneh. Untaian energi iblis keluar dari armor dan dengan cepat berkumpul di hadapan lelaki tua itu. Sebuah sabit yang mengeluarkan energi iblis yang mengerikan terbentuk di hadapan orang tua itu. Energi iblis yang dikeluarkan sabit itu sangat padat. Sepertinya ada hukum yang berada di luar kendali langit di dalam energi iblis ini. Kemunculannya menyebabkan retakan muncul di ruang terdekat sebelum ruang tersebut dengan cepat hancur. Sabit ini tidak sepenuhnya padat, ia berubah antara tak berwujud dan berwujud. Saat berpindah antara dua keadaan ini, terdengar suara mendesis. Saat sabit itu muncul, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, seolah-olah dia sedang mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan. Ilusi iblis bertanduk tunggal yang memasuki alis lelaki tua itu muncul. Ekspresinya sangat bertolak belakang dengan ekspresi lelaki tua itu terlihat sangat nyaman. Ilusi iblis benar-benar terbang keluar dari tubuh lelaki tua itu, berubah menjadi asap hitam, dan memasuki sabit. Sabit itu tiba-tiba menjadi hidup dan langsung menyerang Wang Lin. Sungai dunia bawah dan mantra angin, hujan, guntur, dan kilat terus bertabrakan, mengeluarkan ledakan keras yang bergema di langit. Sabit itu dengan cepat terbang di udara, meninggalkan jejak api iblis yang panjang. Mata Wang Lin menyipit saat dia mengangkat tangan kanannya. Energi pedang Sword Sein Ling Tianhou terkondensasi di ujung jarinya. Kehidupan Ling Tianhou berkisar pada pedang. Dia telah menciptakan 4 dunia kecil yang dia sempurnakan menjadi 4 dewa pedang. Dia dianggap kuat dan setara dengan Yang Maha Melihat. Di planet Tianyun, kekuatan energi pedangnya tidak terbayangkan. Bab 608. Pil Jiwa Darah. Sabit itu terbuat dari energi iblis dari baju besi yang dikenakan lelaki tua itu. Dia bukan iblis, jadi energi iblis yang dia bantu ciptakan tidak murni, artinya sabit yang muncul tidak sempurna. Namun, ilusi yang keluar dari alisnya adalah bagian dari jiwa iblis yang sebenarnya. Dengan jiwa iblis ini, bahkan logam biasa pun bisa diubah menjadi pedang iblis, apalagi sabit yang diciptakan dari energi iblis. Setelah jiwa iblis menyatu dengan sabit, itu berubah menjadi sabit iblis. Sekarang ia juga membawa dao iblis bersamanya. Tidak ada yang tahu mana yang lebih kuat antara energi pedang Ling Tianhou dan sabit iblis dengan jiwa iblis. Ada kilatan energi pedang saat energi pedang Ling Tianhou terbang keluar dari jari Wang Lin. Energi pedang ini terlalu kuat. Kemunculannya saja sudah menyebabkan langit berubah warna. Pada saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah berhenti. Bahkan mantra angin, hujan, guntur, dan kilat serta sungai dunia bawah di langit meredup. Saat cahaya pedang muncul,
langit tiba-tiba dipenuhi energi pedang. Energi pedang begitu padat sehingga sungai bawah tanah kembali ke tubuh Wang Lin. 130.000 helai energi pembantaian runtuh dan jiwa sungai dunia bawah berubah kembali menjadi 100 juta pecahan jiwa. Mantra angin, hujan, guntur, dan kilatnya sama. Guntur hitam segera pecah dan tetesan air hujan beserta petir hitam yang dibawanya semuanya jatuh. Bahkan pusaran angin tertembus oleh energi pedang dan segera runtuh. Saat energi pedang muncul, semua mantra lainnya harus dilepaskan dan tidak boleh mengalihkan perhatian darinya. Ini adalah Dao Ling Tianhou dalam energi pedang. Dao tirani. Ling Tianhou bangga sepanjang hidupnya dan berkeliling dunia dengan tiraninya. Tirani di dalam energi pedangnya adalah kekuatan surga. Ilusi iblis pada sabit iblis menunjukkan ekspresi serius. Sabit itu berkedip dan langsung menyerang Wang Lin. Energi pedang membawa Dao tirani saat ia menyapu sabit. Sosok Ling Tianhou sepertinya muncul di balik energi pedang pada saat energi pedang dan sabit iblis bertabrakan. Demikian pula, ilusi iblis bertanduk tunggal muncul di balik sabit iblis. Saat mereka bertabrakan, tanah langsung runtuh. Kemudian celah besar yang membelah bumi muncul dan dengan cepat mulai menyebar. Awan di langit segera menghilang, dan saat ini, seluruh langit meredup. Ilusi iblis di balik pedang iblis menunjukkan ekspresi frustrasi sebelum ambruk. Mengikuti iblis, sabit iblis runtuh. Energi pedang Ling Tianhou sekarang redup, hanya menyisakan secercah cahaya keemasan. Namun, seberkas cahaya keemasan ini masih mengandung Dao Ling Tianhou. Pada saat sabit iblis itu runtuh, energi pedang yang tersisa menyapu menara hitam. Setelah Wang Lin melepaskan energi pedang Ling Tianhou, dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia harus mundur, dia tidak punya pilihan selain mundur. Setelah Wang Lin sadar, dia merasa takut. Jika dia melangkah ke menara seperti yang dia lakukan ketika dia gila, dia pasti sudah mati. Sebelumnya, dia tidak bisa mundur karena lelaki tua berarmor hitam itu mengawasinya. Namun, sekarang dia telah melepaskan energi pedang, ini adalah waktu terbaik untuk mundur. Orang tua berarmor hitam itu mengeluarkan seteguk darah ketika sabit iblis itu roboh. Dia tampak melemah, tetapi ketika dia melihat Wang Lin mundur, dia mengatupkan giginya dan ingin mengejar. Namun, dia segera berhenti, lalu ekspresinya berubah dan dia langsung menyerang energi pedang. Energi pedang diarahkan langsung ke menara hitam. Dia tahu betapa pentingnya menara hitam itu. Meskipun kecepatan orang tua itu cepat, energi pedangnya bahkan lebih cepat. Energi pedang tiba di samping menara dalam sekejap. Mendengus dingin datang dari menara, menyebabkan energi pedang bergetar, tapi tidak menghilang. Sifat tirani dari energi pedang memungkinkannya menembus kekuatan dengusan dingin dan mendarat di menara. Ucapan, datang dari dalam menara hitam. Meskipun menara hitam itu tidak runtuh, retakan muncul di sana. Energi pedang yang sangat kuat. Orang yang menciptakan energi pedang ini bahkan lebih kuat dariku di masa jayaku. Orang tua lapis baja hitam menghela nafas lega ketika dia melihat energi pedang menghilang dan menara hitam tidak runtuh. Tepat pada saat ini, energi iblis yang kental keluar dari menara dan langsung memasuki tubuh lelaki tua itu. Baju besi hitam yang dikenakan lelaki tua itu memancarkan cahaya iblis. Tubuhnya segera mulai membengkak, dan segera ia berkembang menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Baju besi yang dia kenakan juga meluas bersamanya.
Sebuah tanduk hitam tumbuh di dahi lelaki tua itu dan mengeluarkan aura dingin. Saat ini, lelaki tua itu bukan lagi manusia. Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan sebelum tiba-tiba berbalik. Dia melihat Wang Lin yang mundur dan matanya menjadi dingin. Bajingan kecil, aku ingin melihat kemana kamu akan melarikan diri. Dengan itu, dia mengejar Wang Lin. Saya menang karena buah Celestial Ascension, tetapi saya juga kalah karena buah Celestial Ascension. Wang Lin menghela nafas sebelum matanya berbinar dan dia berpikir, saya hanya bisa mengambil risiko. Tangan kanannya menyentuh tas berisi dan pil lilin muncul di tangannya. Ada simbol yang tak terhitung jumlahnya pada pil lilin ini, dan simbol itu berkedip seiring dengan detak jantung Wang Lin. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia memisahkan sebagian dari perasaan ilahi dan tiba-tiba masuk ke dalam tas pegangannya. Dia menyapu tasnya dan segera mengunci bola kecil yang disegel oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian perasaan ilahinya masuk ke dalam. Di dalam bola, wajah Yao Qikui memerah dan tetesan keringat yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajahnya. Dia mengungkapkan ekspresi aneh yang dipenuhi rasa sakit dan kenyamanan. Ada juga kilasan penghinaan dan perjuangan. Yao Qikui, beritahu aku cara menggunakan pil jiwa darah. Jika tidak, maka aku akan menghancurkan tasku sebelum aku mati, menjebakmu dalam kehampaan. Kamu akan mempertahankan kondisimu saat ini sampai kekuatan hidupmu habis. Pesan akal ilahi Wang Lin langsung masuk ke dalam jiwa Yao Qikui. Pesannya seperti sambaran petir, menyebabkan dia tiba-tiba sadar sejenak. Namun, dia segera mulai meronta, karena pembatasan pada tubuhnya menciptakan perasaan aneh yang hampir membuatnya pingsan. Yao Qikui meronta dan berkata, lepaskan, lepaskan, pembatasan, aku akan memberitahu kamu. Dia lebih suka menceritakan semuanya pada Wang Lin lalu terus menanggung siksaan ini. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu Yao Qikui dan batasan pada tubuhnya segera menghilang. Yao Qikui menghela nafas lega. Meski wajahnya masih merah, tanpa batasan yang menyiksanya, dia merasa jauh lebih rileks. Dia belum pernah melihat Wang Lin secemas ini sebelumnya. Matanya bergerak dan dia akan mulai tawar-menawar dengannya. Wang Lin telah membagi akal sehatnya, jadi hanya sebagian yang masuk ke dalam tas, sementara bagian lainnya mengendalikan tubuhnya. Pada saat ini, lelaki tua berarmor hitam itu sedang menyusul. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kapak perang terbang keluar dari tasnya. Ini adalah kapak perang dari klan iblis raksasa. Setelah Wang Lin mengeluarkannya, dia melemparkannya dan berteriak, meledak. Kapak perang itu bergetar dan tiba-tiba meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Pria tua berarmor hitam itu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan gelombang kejut dari kapak segera menghilang. Di dalam tas berisi, Wang Lin berteriak, apakah kamu akan berbicara? Dengan satu pemikiran, pembatasan muncul sekali lagi. Jika dia menolak untuk berbicara, maka dia siap membiarkannya terus berjuang dalam penderitaan. Wajah Yao Qikui merah padam, tapi matanya dipenuhi ketakutan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat memberitahu Wang Lin metode menggunakan pil jiwa darah. Pada saat ini di dunia luar, lelaki tua lapis baja hitam itu menyapu gelombang kejut dari kapak perang. Lalu tangan kanannya mengulurkan tangan ke arah Wang Lin. Wang Lin menanyai Yao Qikui lagi di dalam tas pegangan sebelum keluar kembali.
Dia menghancurkan pil jiwa darah di tangannya dan kemudian setetes darah biru muncul. Tanpa membuang waktu, Wang Lin menggigit ujung jari ini dan mulai menggambar simbol kompleks di udara dengan darahnya. Setelah simbol ini terbentuk, dengan cepat menyatu dengan setetes darah biru. Wang Lin dengan cepat mengambilnya dan menekannya di antara alisnya. Pada saat ini, lelaki tua lapis baja hitam setinggi 30 kaki itu mendekat. Kemudian simbol itu muncul kembali dari antara alis Wang Lin. Dia menjentikkan simbol itu dari jarak puluhan ribu kilometer dan simbol itu menghilang di cakrawala. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan kejernihan matanya menghilang. Yang menggantikannya adalah jumlah pembunuhan dan niat bertarung yang gila-gilaan. Tua, matilah untukku. Mata gila Wang Lin berwarna merah darah. Setelah mengeluarkan raungan yang ganas, bukannya mundur, dia malah menyerang orang tua itu. Ketika dia menyerbu ke arah lelaki tua itu, nyala api tiba-tiba muncul di sekujur tubuh ini. Nyala api ini berasal dari dalam tubuhnya dan merupakan nyala api yang sangat tebal dan kuat. Ekspresi pria berarmor hitam itu tiba-tiba berubah. Daripada mendekat, dia mundur dan terus mundur. Kamu sudah gila. Mata lelaki tua itu penuh dengan keterkejutan. Penghancuran diri. Penghancuran diri seorang kultivator ascendan. Kekuatan ledakan ini adalah sesuatu yang bahkan orang tua ini tidak ingin hadapi. Kekuatan misterius buah Celestial Ascension memenuhi pikirannya. Dia sudah gila dan jiwa asalnya sedang terbakar. Keempat tetes cairan surgawi itu mulai mendidih saat jiwa asalnya terbakar. Sosok Wang Lin bergerak seperti meteor dan langsung menyerang lelaki tua itu. Saat ekspresi lelaki tua itu berubah, dia terus mundur. Meledak, api di sekitar tubuh Wang Lin tiba-tiba menyala semakin kuat. Dia memandang lelaki tua itu dan tubuhnya tiba-tiba dihancurkan oleh energi spiritual surgawi di dalam dirinya. Jiwa asalnya juga hancur bersama dengan tubuhnya, menciptakan gelombang kejut yang tak terbayangkan. Jika seorang kultivator ascendan normal melakukan penghancuran diri, paling banyak orang tua itu akan terluka. Namun, Wang Lin memiliki 4 tetes cairan surgawi di dalam tubuhnya, jadi perbedaannya sangat besar. Kekuatan penghancuran diri menyebar dengan gila-gilaan. Tubuh lelaki tua itu yang pertama terkena, dan dia langsung batuk darah. Armor di tubuhnya segera berubah menjadi benang dan membentuk perisai di depan tubuhnya untuk melawan kekuatan penghancuran diri ini. Namun, perisai itu hanya bertahan 3 napas sebelum mengembun menjadi gambar iblis. Kemudian ia segera meninggalkan lelaki tua itu dan terbang menuju menara hitam. Tanpa perisai yang melindunginya, lelaki tua itu langsung terkena kekuatan penghancuran diri Wang Lin dan tubuhnya roboh. Saat Wang Lin meledakkan dirinya, saat tubuhnya meledak, dia melihat ke menara hitam dan melayangkan pukulan. Pukulan ini dibentuk oleh Dao, kehidupan, dan jiwa asalnya. Bahkan berisi kehendak dewa kuno. Semua kekuatan dari tubuhnya digunakan dalam pukulan ini. Pukulan ini membentuk hembusan angin kencang dan menyerang langsung ke menara hitam. Menara hitam berguncang dan retakan yang ditinggalkan oleh energi pedang Ling Tianhou mulai menyebar. Dalam sekejap mata, seluruh menara hitam itu runtuh. Satu set baju besi yang tidak memiliki pelindung pergelangan tangan melayang dengan tenang di udara. Ada kilatan cahaya hantu yang terang dan perasaan ilahi keluar. Kamu berani menghancurkan menara iblisku. Bahkan jika kamu memiliki hubungan dengannya, aku akan membunuhmu.
Menara iblis adalah alat penting yang menyediakan energi iblis, yang memungkinkan perasaan ilahi di dalam armor menyebar. Tanpa menara iblis, ia tidak akan mampu menutupi sebagian besar tanah roh iblis. Seperti sebelumnya, sebuah formasi hitam ditemukan di tanah tempat menara itu dulunya berada. Ada seseorang yang duduk dalam posisi lotus dalam formasi. Rambut panjangnya tergerai tertiup angin dan ada tato ungu keemasan di tubuhnya. Baju besi di langit turun, berubah menjadi benang hitam, dan mengelilingi orang ini. Dalam sekejap mata, baju besi itu dikenakan oleh orang ini, dan pada saat ini, orang tersebut membuka matanya. Ratusan kilometer jauhnya, setetes darah biru muncul dari kehampaan. Saat setetes darah ini muncul, ia dengan cepat terbang ke kejauhan. Saat terbang, setetes darah perlahan berubah menjadi sosok Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.